Datsun memiliki sejarah yang panjang dan kaya yang dimulai pada awal abad ke-20 di Jepang. Merek ini pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan bernama Kaishinsha Motor Car Works yang didirikan oleh Masujiro Hashimoto pada tahun 1911. Perusahaan ini memproduksi mobil pertamanya yang diberi nama DET pada tahun 1914. Nama DET adalah singkatan dari inisial tiga pendirinya yang terdiri dari Den, Aoyama, dan Takeuchi. Mobil pertama ini dibuat dengan target pasar yang sempit, khususnya untuk keperluan militer di Jepang. Pada tahun 1926, Kaishinsha bergabung dengan Jitsuyo Jidoshako Ltd, dan nama perusahaan ini berubah menjadi DET Motor Car Co. Perusahaan ini awalnya fokus pada produksi truk ringan, karena permintaan untuk mobil penumpang di Jepang masih sangat rendah. Pada tahun 1931, perusahaan ini meluncurkan model mobil penumpang baru yang lebih kecil, yang disebut Datsun, yang memiliki arti anak Det. Namun, karena kata son dalam bahasa Jepang berarti kerugian atau hilang, nama ini diubah menjadi Datsun dengan mengganti son menjadi sun, yang melambangkan matahari, sesuai dengan simbol nasional Jepang. Pada tahun 1933, Yoshisuke Aikawa mendirikan Nissan Motor Co. Ltd, yang kemudian mengambil alih produksi Datsun. The first Datsun car came into the world in 1933, just as the first Datsun menjadi merek utama Nissan untuk mobil kecil. Pada tahun 1935, Nissan mulai mengekspor Datsun ke pasar global, menjadikannya merek mobil Jepang pertama yang diekspor ke luar negeri. Selama Perang Dunia II, produksi kendaraan sipil sempat dihentikan dan pabrik Datsun atau Nissan dialihkan untuk memproduksi kendaraan militer. Setelah perang berakhir, Nissan mengalami masa yang sulit dan harus berusaha keras untuk kembali ke produksi mobil sipil. Pada akhir 1940-an dan 1950-an, Datsun mulai pulih dengan memperkenalkan berbagai model mobil yang terjangkau dan efisien. Salah satu model yang paling terkenal dari era ini adalah Datsun 110, yang diluncurkan pada tahun 1955. Mobil ini berhasil menarik perhatian pasar domestik dan internasional karena efisiensinya. Living for this feeling and the freedom of today. I got somewhere to be going. Datsun mencapai puncak popularitasnya pada 1960-an hingga awal 1980-an. Pada masa ini, Datsun menjadi merek terkemuka di banyak negara, terutama di Amerika Serikat, berkat model-model yang sangat sukses seperti Datsun 240Z yang diperkenalkan pada tahun 1969. Mobil sport ini dikenal dengan performanya yang kuat, harga yang terjangkau, dan desain yang menarik, sehingga menjadi salah satu mobil sport terlaris pada masanya. Selain itu, model seperti Datsun 510 dan Datsun Truck Pickup juga sangat populer, memperkuat posisi Datsun di pasar global sebagai merek yang menawarkan kendaraan berkualitas dengan harga yang kompetitif. Do the Datsun Sport Truck Tough Customer Test. Datsun, where the smart money's going. Pada tahun 1981, Nissan memutuskan untuk menghapus merek Datsun dan menggantinya dengan nama Nissan di seluruh dunia, sebagai bagian dari strategi globalisasi perusahaan. Perubahan ini dilakukan secara bertahap, dan pada tahun 1986, merek Datsun sepenuhnya dihentikan. Meskipun demikian, Datsun tetap dikenang sebagai merek yang memperkenalkan Nissan ke panggung global dan membantu membangun reputasi perusahaan sebagai produsen mobil yang handal dan terjangkau. Datsun memiliki sejarah yang kuat dalam dunia balap, terutama selama era 1960-an hingga 1980-an.
Keikutsertaannya dalam berbagai ajang balap telah membantu membangun reputasi Datsun sebagai merek yang andal, performa tinggi, dan terjangkau. Salah satu pencapaian terbesar Datsun adalah melalui model 240Z yang menjadi sangat dominan di ajang balap SCCA pada awal 1970-an. Di Amerika Serikat, John Morton memimpin tim Brock Racing Enterprises dengan mobil Datsun 240Z, memenangkan kejuaraan nasional SCCA 2 tahun berturut-turut pada 1970 dan 1971. Ini membantu mengukuhkan 240Z sebagai salah satu mobil sport paling sukses di Amerika. Selain 240Z, Datsun 510 juga menjadi ikon dalam balapan SCCA. Mobil ini dikenal dengan kemampuannya di sirkuit dan menjadi favorit di kalangan pembalap amatir dan profesional. 510 memenangkan beberapa kejuaraan, termasuk di tangan pembalap seperti Bob Sharp dan Peter Brock, yang membuat Datsun semakin terkenal di kancah balap Amerika. Datsun juga berhasil menorehkan prestasi di dunia rally, terutama di ajang East African Safari Rally yang terkenal sulit. Pada tahun 1970-an, Datsun 1600 SSS dan 240Z berhasil meraih kemenangan dalam rally ini, yang sangat memperkuat reputasi Datsun sebagai merek yang tidak hanya tangguh di jalan raya, tetapi juga di medan berat. Pada akhir 1970-an, Datsun Violet, atau juga biasa dikenal sebagai Datsun 160J, menjadi mobil rally yang sukses, memenangkan beberapa ajang World Rally Championship di bawah bendera Nissan. Kesuksesan ini termasuk kemenangan di Safari Rally dan Ivory Coast Rally. Pada tahun 2012, Nissan mengumumkan bahwa mereka akan menghidupkan kembali merek Datsun sebagai merek mobil murah yang ditargetkan untuk pasar negara berkembang seperti India, Indonesia, dan Rusia. Datsun baru ini fokus pada mobil kecil yang terjangkau dengan efisiensi bahan bakar yang baik. Model-model seperti Datsun Go, Go Plus, dan Ready Go diluncurkan dengan harapan bisa mengulang kesuksesan masa lalu Datsun di pasar yang berbeda. Namun, penjualan di beberapa pasar tidak sesuai harapan. Dan pada tahun 2020, Nissan mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan produksi Datsun secara bertahap di berbagai pasar. Meskipun nama Datsun tidak lagi digunakan secara aktif, warisannya tetap hidup melalui kontribusinya terhadap kesuksesan global Nissan. Datsun dikenal sebagai pionir dalam membawa mobil Jepang ke dunia internasional, dan banyak model ikoniknya tetap dihormati dan dikagumi oleh penggemar otomotif di seluruh dunia. Kisah Datsun adalah contoh bagaimana sebuah merek dapat bertahan dan beradaptasi dengan perubahan zaman, namun tetap mempertahankan esensi dari nilai-nilai yang membuatnya sukses sejak awal. Nah, itulah tadi kisah singkat perjalanan panjang yang dilalui oleh perusahaan Datsun atau Nissan, serta lika-liku di dalam dunia otomotif dan apapun yang berkaitan dengannya. Terima kasih karena sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jika ada kesalahan dari yang kami sampaikan sebelumnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Kritik dan saran akan sangat diterima, mengingat keterbatasan tim Mr. Factory dalam mengkaji suatu materi. Akhir kata, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih karena telah memberikan komentar pada video Mr. Factory selama ini. Tentunya itu semua sangat membantu kami dalam pengembangan channel ini. Dan juga terima kasih karena telah subscribe channel ini. Pastikan untuk tetap menyalakan lonceng notifikasi agar Anda menjadi penikmat utama konten-konten yang kami sajikan. Dan jika dirasa ada manfaat yang didapat dari video Mr. Factory, kami sangat terbuka jika Anda ingin share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.